Hello Notabtojagis. Bicara soal mobil yang cukup terjangkau, sebenarnya kita sempat mereview salah satu mobil paling kontroversial di tahun 2022. Dan kalau kalian ingat, pada saat kita mereview pendahulunya, yaitu Suzuki Karimun Wagoner, kita sempat bikin hashtag mending Karimun gitu ya dibanding si kopi-kopi itu. Tapi kita penasaran, apakah ia mending Karimun? Atau jangan-jangan Espresso memberikan sesuatu yang mengejutkan kita semua. Iya, karena walaupun mobil yang satu ini, mobil paling kontroversial tahun 2022, terbuli abis-abisan oleh para netizen, faktanya dia sangat laris. Saking larisnya, sampai beberapa version untuk tahun 2022 itu udah sold out dan harus inden. Iya, jadi yang terbuli belum tentu nggak laku. Jadi apa aja sih yang ditawarin oleh Espresso sehingga dia bisa menggantikan Suzuki Karimun Wagoner yang sudah sangat jumawa di Indonesia? Dan apakah mobil ini beneran lebih baik dibandingkan pendahulunya? Karena itu yuk kita bahas bareng aja. Ini dia fun battle Suzuki Espresso versus Suzuki Karimun Wagoner. Oke, saatnya komparasi. Manakah di antara Suzuki Espresso ataupun Wagoner yang lebih baik? Kita bahas dari eksterior, interior, hingga performa dan rasa berkendaranya. Let's go! Nah, untuk jangki Suzuki Espresso versus Suzuki Karimun Wagoner. Iya, ini adalah sebuah komparasi yang menurut gue lumayan kita nantikan gitu ya. Karena kita tuh sebenarnya penasaran banget dengan mobil ini kalau disandingkan dengan mobil ini. Iya, karena mobil ini kan hadir di Indonesia tahun ini untuk menggantikan mobil ini, iya. Sedangkan Karimun sendiri, kiprahnya di Indonesia tuh udah panjang banget gitu ya. Semenjak Karimun Kota, Karimun Estilo, sampai Karimun Wagoner seperti ini. Nama Karimun itu udah sinonimus banget dengan mobil perkotaan kecil di Indonesia. Tiba-tiba discontinue, diganti sama ini gitu. Jadi makanya ini tuh kayak punya tugas yang sangat berat untuk membawa legacy si Karimun. Dan dari awal sudah terbuli oleh netizen karena ya gimana ya, karena kan dia sangat-sangat JDM alias Jaipur Domestic Market banget. Ya ini juga Jaipur sih, cuman ini masih terasa Jepangannya dikit gitu. Kalau ini benar-benar terasa Jaipur banget. Tapi tanpa kita sangka, mobil ini walaupun dia dibully habis-habisan oleh netizen, dia sangat laris. Iya, batch pertama udah habis. Dan mobil ini sendiri inden sampai 2023 gitu ya untuk varian AGS-nya. Jadi terbukti yang dibully belum tentu yang gak laku gitu. Ini laku. Jadi sangat luar biasa bukan? Pertama-tama sebelum kita mulai, kita pengen kasih special thank you dan shoutout dulu ke Mas Pandi dari Suzuki SBTMT yang udah pinjemin kita Suzuki Espresso ini untuk kita sandingkan dengan Karimun kita di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian pengen tanya-tanya promo Karimun, test drive, diskon dan lain-lainnya, silakan kalian kontak Mas Pandi dari Suzuki SBTMT di Instagram sebelah sini atau CP di bagian bawah sini. Kayak gitu. Apakah si Espresso bisa mengungguli si Karimun? Atau seperti yang kita bilang waktu itu, hashtag mending Karimun aja gitu ya. Nah sekarang kita bahas dulu yang pertama-tama pastinya untuk eksterior mulai dari belakang seperti biasanya. Nah, desain eksterior belakang, jujur nih ya, gue pribadi masih lebih demen si Suzuki Karimun Wagoner ini. Kenapa? Karena desain Karimun Wagoner tuh lebih minimalis. Dia tuh nggak yang terlalu neko-neko. Dia flat kayak gini aja dan desainnya boxy, khas dengan desain K-Car JDM. Espresso ingin mengikuti tren zaman sekarang di mana dia pengen jadi crossover gitu ya. Makanya di bagian bawah sini ada aksen cladding hitam yang gede banget, yang menurut gue justru agak terlalu besar, dan efek cladding hitam besar itu justru bikin mobilnya terkesan sedikit cheap gitu ya. Termasuk
yang bikin dia agak sedikit awkward kalau dilihat dari belakang, ini tuh tinggi banget jarak bumper ke bagian tanahnya, sehingga kelihatan banget betapa tipis bannya dari belakang, dan mobilnya terkesan jadi kayak agak nungging gitu, kayak agak ngangkang gitu ya. Kalau bicara soal fitur, pertama-tama dari atas, dua-duanya udah dapat integrated roof spoiler, walaupun untuk si Karimun dia untuk third brake stop lampnya di bagian spoilernya, dan untuk Espresso dia lebih rapi, third brake stop lampnya ada di bagian kaca sininya. Nah, Espresso dia punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh Karimun, yaitu rear defogger. Iya, rear defogger pun ini bikin malu beberapa LMPV ya, karena beberapa LMPV belum punya rear defogger, tapi Espresso sudah punya. Walaupun keceriaan Espresso untuk nyombong dari Karimun juga diserang balik oleh Karimun. Kenapa? Karena untuk urusan lampu, walaupun dua-duanya masih bohlam pijar biasa gitu ya, belum ada yang LED, tapi setidaknya Karimun lampunya tuh lengkap. Iya, jadi kanan kiri itu ada lampu senja, lampu rem, ada lampu sen, dan lampu mundur, alias lampu mundurnya dua, kayak mobil umum seperti umum padanya. Nah, Espresso ini untuk menghemat bohlam, maybe gitu ya, dia lampu mundurnya cuma sebelah, sini doang. Nah, jadi di lampu sini dia udah ada space untuk lampu mundur, tapi tidak ada bohlamnya. Jadi nyalanya cuma sebelah gitu ya. Nah, ke bagian bawah, Espresso udah punya parking sensor, sedangkan Karimun belum gitu ya. Nah, dia flash di bagian sini, dan ini works ya, kita udah coba, jadi bukan dummy gitu. Jadi secara safety memang Espresso sedikit superior di bagian belakang sini. Tapi secara desain, kalau bicara yang lebih enak dilihat gitu, walaupun Espresso lebih fresh, tapi Karimun tetap kita kasih poin untuk di bagian belakang sini, karena desainnya terlihat lebih timeless dan lebih enak dilihat aja gitu. Lanjut ke perbandingan bagian side profile. Nah, di sini harus diakui secara proporsi, secara car design gitu ya, memang Espresso terlihat lebih enak dilihat. Kenapa? Karena Karimun ini karena kan dia tinggi banget gitu ya, jadi kesannya tuh kayak lopsided gitu. Terus yang bikin dia agak berbeda dengan Karimun yang versi JDM Jepang gitu, kalau yang di JDM Jepang dia tuh lebih flat atasnya. Nah, tapi kalau untuk Karimun yang versi Jaipur, dia tuh kayak makin ke atas tuh makin tinggi. Jadi kalau dilihat samping, mobilnya tuh kayak nungging. Jadi kayak makin ke atas tuh makin naik gitu ya. Jadi agak sedikit kurang sedap dipandang. Termasuk untuk bagian ini, sebenarnya aslinya ini warnanya warna body. Jadi dia nggak ada warna hitamnya, ini kita hitamin sendiri gitu ya. Jadi ini masih terlihat seperti mobil yang base car banget. Terus untuk door handle model cepol tapi sama aja gitu ya. Dan ke bagian bawah ini sendiri juga dia cukup polos. Jadi tidak ada aksen apa-apa, tidak ada side body molding atau gimana gitu ya. Dari segi spion pun dia pengaturannya masih touchscreen dari bagian luar sini gitu ya. Jadi memang terasa sedikit old fashioned. Nah, berbeda dengan Espresso yang secara body dia tuh atapnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Jadi kesannya tuh kayak agak dicop top sedikit, dan dia kesannya lebih proporsional antara tinggi mobilnya dengan tinggi kabinnya gitu ya. Jadi kayak 1:2 gitu. Enak banget dilihatnya. Termasuk pilar-pilarnya kan sudah warna hitam bawaannya gitu ya. Jadi udah nice. Dan di bagian bawah sini dia ada aksen rocker panel ala SUV, termasuk aksen bagian silver sininya gitu ya. Jadi kesannya itu tidak terlalu polos, dan ada unsur desainnya bahkan sampai ke bagian over fender hitam ini gitu ya. Jadi nice lah. Kemudian ke depan lagi, spion ini walaupun dia masih manual adjustment, tapi at least adjustmentnya itu dari dalam, dari pilar, pakai tongkat Harry Potter gitu yang kalian goyang-goyangin. Jadi kalian nggak perlu dorong-dorong pakai tangan seperti si Karimun Wagon R. Dan dua-duanya udah ada lampu sein. Lampu seinnya ditaruh di fender, tapi untuk Espresso lampu seinnya itu warna amber kayak gini. Jadi kayak USDM vibe gitu ya. Jadi kesannya lebih culture aja. Termasuk ground clearance dari si Espresso juga terlihat lebih tinggi, sehingga lebih tenang untuk dipakai di jalanan Indonesia yang juga banyak lobang dan hahancurannya. Jadi untuk bagian side profile kita kasih 1 poin ke si Suzuki Espresso. Oke, lanjut membandingkan kaki-kaki dari si Espresso versus Karimun Wagon R. Dan lagi-lagi kalau bicara soal kaki-kaki, memang update alias improvement untuk si Espresso ini terasa banget dibandingkan si pendahulunya ya. Karena secara pelek dulu aja, memang karena kan yang kita bawa itu kan Karimun Wagon R yang GS, dia kan udah ring 14. Secara ring dia sebenarnya sama aja gitu ya, sama-sama 14 inci. Kalau sama Karimun yang tipe bawah,
jelas espresso ini superior karena dia 1 inci lebih besar. Tapi secara finishing, untuk si Karimun Wagon R GS dia kan single tone warna silver aja yang agak old school. Nah, untuk si espresso ini dia sudah two tone polish kayak gini, jadi kesannya udah lebih up to date lah, sehingga desain peleknya kesannya lebih trendy. Kemudian untuk urusan ban juga, nah ban si Karimun dia sedikit lebih tipis profilnya karena dia pakai profilnya itu 65, sedangkan untuk si espresso ini dia profilnya 70, lebih tepatnya 165 70 R14. Kalau Karimun kan 175 65 R14. Jadi dengan ban yang sedikit lebih tebal profilnya, bikin dia secara ride pun terasa lebih meredam jalan dengan baik. Dan kita pun udah coba test drive mobil ini, dan memang harus diakui pada saat di jalan mobil ini lebih bisa meredam imperfection di jalan dengan lebih baik dibandingkan si Suzuki Karimun Wagon R yang agak lebih gerabak-gerubuk gitu ya, seperti itu. Dari segi pelek, dari segi ban, kita harus kasih poin lebih untuk si Suzuki Espresso. Dan lanjut kita untuk membahas bagian fascia depan dari si Suzuki Espresso versus Suzuki Karimun. Kalau di bagian depan sini menurut gua ini sih no competition ya. Kenapa? Karena kebetulan Karimun yang kita pakai di sini merupakan varian Karimun yang teratas, yaitu Karimun Wagon R GS di Indonesia, atau yang di luar sana dikenal sebagai Wagon R Stingray. Jadi fascia depannya memang beda sama Karimun biasa. Dia hoodnya lebih flat, lampunya nyambung begini, dan bumpernya pun air dam lebih besar. Pokoknya terlihat lebih sporty. Jadi secara overall design Karimun ini ganteng banget. Kayak Espresso memang dia tidak jelek, tapi desainnya tuh terlihat agak redundan gitu. Contohnya bumper bagian bawah sini, ini kan dibuat cladding hitam, ya sesuai dengan keinginan zaman sekarang SUV. Padahal kan cladding hitam itu it's cheaper to make, jadi lebih murah gitu ya. Antara bagian bumper yang body color dengan yang cladding hitam di bawah sini, itu tuh kayak pakai Photoshop ditarik ke bawah sama gitu. Jadi bentuknya agak redundan, kemudian bentuknya tuh kayak melted cheese gitu. Jadi kayak agak bulat-bulat, agak ya trying to look tough gitu. Kalau Karimun dia simple aja, mengotak-ngotak, dan desainnya masih berasa aura K-Car Wagon R Stingray-nya. Walaupun ini kan versi yang India gitu ya, kayak gue bilang tadi, bonetnya lebih panjang, overhang depannya pun panjang banget. Tapi kalau dilihat frontal, ini sih tetap masih ganteng banget. Dan kalau bicara soal fitur, di depan sini pun Karimun yang menjadi pendahulu si Espresso masih superior. Iya, kenapa? Karena pertama-tama Karimun masih punya fog lamp. Iya, Espresso tidak ada. Padahal di luar sana ada varian Espresso yang ada LED di bagian sini gitu ya, tapi sayangnya tidak masuk sini. Kemudian lampunya juga sama demikian. Walaupun ini masih bohlam semua, seperti Espresso juga kan masih bohlam semua gitu ya. Lampu senja, low beam, high beam, lampu sen juga semua bohlam. Tapi kalau Espresso dia kan multi reflektor biasa. Sedangkan untuk Karimun dia sudah proyektor. Iya, proyektor halogen, tapi tetap aja udah proyektor. Bahkan dulu pada saat ini masih dijual, ini adalah mobil termurah di Indonesia dengan proyektor headlamp. Iya, jadi cukup impresif gitu ya. Termasuknya lampunya yang nyambung ke grillnya pun berbentuk Mika, itu terlihat sangat JDM dan terlihat lebih premium dibanding Espresso yang grillnya kayak Jimny wannabe. Jadi secara overall, untuk bagian fascia depan, poin gue berikan ke Suzuki Karimun Wagon R GS. Memang kalau bicara soal value for money, Suzuki Karimun ini yang sekarang harga secondnya udah ada di kisaran 80 jutaan, itu benar-benar sulit untuk dikalahin. Karena buat harian, dengan mesin yang irit, dengan space yang lumayan dalamnya, dengan ukuran yang compact, dia menawarkan value proposisi yang sangat oke banget. Tapi bukan berarti Espresso itu tidak value for money, karena secara harga Espresso sendiri pun sudah lumayan terjangkau. Dan pastinya Suzuki selalu jor-joran untuk ngasih promo di line up mobil mereka. Dan sekarang gue udah bersama dengan Mas Pandi dari Suzuki SBT MT Haryono. Betul. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ketemu lagi nih akhirnya nih. Betul. Nah ini menarik banget nih, ini video pertama nih, komparasi nih ya. Espresso ini mengejutkan kita banget Mas. Karena walaupun awalnya tuh dibully, betul, ternyata laris ya. Laris tapi katanya konon sampai inden-inden gitu ya. Sampai inden sekarang nih Mas. Oh luar biasa loh. Sudah habis. Tapi untuk habisnya yang untuk AGS-nya. Oh yang AGS. Untuk yang manual masih ada. Masih ada manual. Jadi kalau pengen beli AGS harus nik 2023. Betul, nanti. Tuh kan. Terbukti yang dibully belum tentu nggak laku. Laku nih gitu kan, malah viral mobilnya. Emang secara price list tuh sekarang berapa sih? Masih sama nggak sih pas launching?
Secara price list kita masih sama. Dari launching sampai sekarang masih sama. Harganya berapa tuh? 155. Untuk yang manual. Manual, yang Matic? Maticnya 165. Beda 10 juta. Beda 10 juta. Dan belum diskon pastinya ya. Belum diskon. Oke. Nah, untuk espresso ini sendiri diskonnya berapa, Mas? Diskonnya adalah lagi lumayan lah akhir lagi tahun lumayan. ini. Iya, betul. Oke, nggak mau sebut nih, biar langsung orang kontak Mas aja ya. Betul. Nah, kalau kalian misalnya pengen kontak, tanya-tanya mengenai diskon, seperti biasa Suzuki kan diskonnya selalu, ya udah tahu sendiri lah ya, kayak apa ya, R3, Baleno dan lain-lain pun diskonnya pun meriah ya. Betul. Nah, kalau misalnya pengen tanya Mas Pandi, teleponnya kemana, Mas? Bisa di 0813 Ini 2467 8867. atau ada Instagram? Harga Suzuki mobil. Harga Suzuki mobil sebelah sini. Atau kalian bisa langsung kontak, cek kolom deskripsi di bawah, semuanya udah gua cantumin juga di sana gitu ya. Nah, oke, diskonnya lumayan. Selain promo diskon, ada promo apa lagi nih soal espresso? Kita ada free 2 kali angsuran. Oke. Jadi Terus, cukup bayar DP 18 juta. 5 tahun free 2 kali angsuran. Oh, 5 tahun. Iya. Oke ya. Nah, kalau untuk tenor sendiri maksimal berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Iya, 6 tahun. Oke. Angsuran itu 3,5-an. 3,5-an. 3,5-an itu 58 kali. Oke. Nice. Sisanya cukup standar lah ya, ada garansi mesin, garansi. Garansi berapa lama mesin 100.000. Bonus dari Mas Pandi apa aja nih? Kalau bonus banyak sih ya Mas ya. Kalau untuk bonus ya. Espresso kan contohnya nih misalnya power window belakang gitu. Gimana dapat? Power window belakang bisa diobrolin. Nah, bisa diobrolin. Karena menurut gua kudu ya. Jadi misalnya dibanding kalian aksesoris kayak talang air gitu-gitu, ini kalian power window di belakang aja deh biar lebih proper bisa mobilnya. diajukan. Iya kan? Iya, betul. Seperti itu. Oke. Espresso udah beres, ada promo yang lain apa lagi, Mas? Nah, kebetulan kita yang lagi besar di akhir tahun hybrid, R3 hybrid. Oh, pasti, apalagi konon sebentar lagi kan katanya ada insentif-insentif begitu tuh kalau soal hybrid tuh. Gimana Mas? Promonya gimana soal hybrid nih? Promonya langsung kita ke depan mobilnya. Oh iya, boleh. Mas. Boleh. Wah, unitnya udah ada nih ya di sini ya. Unitnya sudah ada. All new R3 hybrid. Betul. Oke, seperti biasa pertama-tama. Piro harganya? Kita yang hybrid GX manual 270. 270. Oke. 270. Kalau yang tipe paling atas misalnya sport gitu? Sport yang metiknya paling tinggi ya, 292 300. Oh, masih di bawah 300 ya? Masih di bawah 300, belum diskon. Belum diskon. Itu aja harga price listnya aja di bawah 300 udah impresif karena teman-temannya semuanya harganya udah di atas 300 semua untuk varian flagshipnya. Betul. Nah, terus kemudian ini dapat hybrid lagi ya, walaupun mild sih, tapi tetap aja udah kita uji, memang irit banget sih, karena R3 standar aja udah irit ya Mas. Udah irit banget. Apalagi yang hybrid sih iritnya nggak ngotak sih menurut sih. Kalau buat harian sih oke banget. Nah, oke, promonya apa coba? Mulai dari diskon dulu nih. Promo dari diskon ya. Diskon kita akhir tahun di 30 juta. 30 juta. Wih, gede banget. Gede banget, belum selesai. Oke, apalagi tuh? Kalau kita bicara cash ya, kita tambahan 2.500.000. Oke. Jadi 32.500. Betul. Terus ada free angsuran tadi 2 kali. Oh, dapat juga. Untuk tenor sama, maksimal 6 tahun. Kalau untuk hybrid bisa 8 tahun. Oh, bisa lebih lama lagi ya, bisa 8 tahun. Oke. Nah, kemudian untuk garansi sama ya, 100.000 100.000. Cuman tambahan garansi baterai aja. Nah, itu yang pasti orang suka omongin tuh, karena kan biasanya kan orang mikir hybrid baterainya gimana, garansi baterai berapa? Garansi 5 tahun. 5 tahun. Oke, no worries sih berarti ya, kalau kalian pakai 5 tahun baterai digaransi kalau kenapa-napa. Betul. XL7 nih. Oke, XL7. XL7 juga sama, free angsuran 2 kali. Diskon XL7 berapa, Mas? Diskon XL7 29 plus 2,5 juta. Jadi tembus 30 juta juga. 30 juta lebih. Kalau kalian misalnya pengen kontak-kontak lagi ke Mas Pandu, kalian bisa cek nomor teleponnya di bagian sini, atau kalian bisa kontak Instagramnya di sini, atau kalian cek di bagian kolom description di bawah. Atau misalnya kalau pengen datang langsung, kemana Mas? Datang langsung ke gedung Indomobil, Jalan Letjen MT Haryono. Oke, kalau misalnya pengen home test drive bisa? Oh bisa, kita bawain unitnya ke rumah tanpa biaya. Jangkauannya? Lumayan jauh sih, 30 km. Oh, tanpa biaya? Tanpa biaya. Oke, nah boleh tuh kotak-kotak misalnya kayak di BSD gitu bisa ya? Aman, nah, bisa. Itu misalnya kayak kita di BSD nih kayak males macet di Jakarta gitu ya. Kita yang kesana. Nah, bisa banget. Ada kisi-kisi buat tahun depan Mas? Kejutan apa dari Suzuki? Ada kisi-kisi, ada yang baru pokoknya. Ada yang baru ya? Ada yang SUV baru. ya?
Ya, seperti itulah. Seperti itu. Oke, kita tunggu aja launchingnya. Tapi betul. sekarang habis ini kita lanjut ke bagian interior dulu. Sip? Betul, siap. Sip, thank you banget Mas. Sama-sama. Oke, lanjut bahas soal interiornya. Mulai dari desain kabinnya dulu. Ini kan hal yang paling sering kalian lihat gitu ya pas kalian nyetir. Jadi ini sangat penting supaya kalian nyaman ada di dalam sebuah mobil. Nah, bicara soal desain dashboard, memang untuk si Karimun Wagon R, dia mulai sedikit-sedikit kelihatan umurnya gitu ya. Mobil ini kan udah nggak muda-muda amat gitu kan. Jadi secara desain dia memang udah mulai uzur. Memang secara build quality ini full hard plastik, tapi plastik khas India yang tebel-tebel. Jadi kita sih cukup suka aja. Tapi secara aksen-aksen, dia masih ada aksen chrome yang so yesterday. Di sini yang harusnya silver malahan hitam, malah ada aksen silver di bagian sini gitu ya. Jadi memang ini vibe itu kayak desain-desain dashboard tahun 2000-an. Termasuk di bagian setir, ini juga dia pakai setir Suzuki yang model lama. Iya, jadi seperti Suzuki Swift generasi pertama, Suzuki SX4 gitu ya. Setirnya serupa seperti ini dengan aksen silver gitu ya gini. Jadi mulai berasa umurnya gitu. Gear shiftnya pun lagi-lagi common part dengan Suzuki lama gitu ya. Dan joknya ini juga model pocong dan dia full fabric agak tipis kayak gini yang membuat interiornya terkesan makin biasa aja gitu ya dan makin terasa ekonomisnya. Sangat disayangkan padahal ya cukup solid gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal interior yang ekspresif, sepertinya espresso bisa lebih ekspresif. Kita cek yuk. Nah, memang harus diakui si espresso ini karena dia jauh lebih baru, interior pun terasa jauh lebih up to date. Iya, desain dashboardnya lebih terasa seperti dashboard K-car zaman now gitu ya. Karena ini kan temanya kan SUV, jadi sengaja dibikin tough, terinspirasi dari kayak botol air yang buat olahraga gitu ya. Permainan teksturnya pun lebih proper, termasuk untuk bagian kayak contohnya interior accent, dia nggak ada krom-kroman ngalai gitu. Dia pakai warna silver dan ada aksen garis-garis khas dengan Suzuki Sport. Ini pun waktu itu pernah kita mention juga pas kita nge-review full mobil ini di video yang sebelah sini. Karena cukup unik ya, bahkan sampai door trim tuh ada tuh aksen garis-garis Suzuki Sport gitu ya. Jadi terasa ekspresif dan mobil kecil seperti ini memang bagusnya tuh interiornya tuh dibikin ya agak nyentrik kayak gini gitu. Kalau interior main aman kayak Karimun, jadi terkesan plain Jane banget. AC di atasnya tuh bentuknya kayak trapesium apa jajar genjang gini gitu ya. Dan dia pun lucunya lagi center mounted gauges. Iya, jadi terasa seperti mobil-mobil JDM yang Jepang, bukan yang Jaipur. Setirnya, walaupun dia lebih plain dibanding Wagon R karena dia nggak ada aksen silvernya, tapi at least dia sudah menggunakan setir dengan desain barunya Suzuki. Jadi terasa lebih up to date. Dan secara overall, untuk desain interior, harus gua kasih poin ke Suzuki Espresso. Oke, nggak lengkap ngomongin mobil tanpa ngomongin soal mesinnya. Iya, karena bagi kalian yang suka berkendara, pastikan mesin kriteria yang sangat penting sekali. Nah, kita mulai dari si leluhurnya ya, yaitu si Suzuki Karimun Wagon R. Nah, mesinnya seperti ini. Dia pakai mesin yang cukup legendaris di lineup Suzuki, yaitu K10B. Iya, 1000 cc 3 silinder DOHC. Tenaganya 67 horsepower dengan torsi 90 Nm yang dimake ke transmisi antara 5-speed manual atau 5-speed AMT alias di Suzuki namanya AGS ya, auto gear shift. Nah, ini sendiri 0-100 tuntas dalam 18 detik. Ya memang agak cupu gitu ya. Tapi konsumsi BBM-nya cukup oke lah. Dia bisa mencatatkan rekor up to sampai 1:22. Jadi irit banget gitu ya. Nah, oke, lanjut bahas mesin dari si Espresso. Apakah ada pembaruan di bagian sini? Nah, untuk mesin dari Espresso, dia pakai unit yang plek-ketiplek sama si Suzuki Karimun Wagon R dahulunya. Jadi dia pakai K10B 1000 cc inline 3 DOHC. Tenaganya 67 horsepower, torsinya 90 Nm. Yang dimake ke transmisi yang sama juga, yaitu antara 5-speed manual atau 5-speed AGS atau AMT. Saking samanya mesin ini, sebenarnya kita tadinya pengen ngasih seri
draw gitu ya antara kedua mobil ini, karena mesinnya plek-ketiplek sama. Tapi akhirnya setelah kita gali lebih dalam, ada yang beda. Bedanya di mana? Di tangki bensinnya. Iya, karena untuk si Espresso tangki bensinnya itu 27 liter. Sedangkan untuk si Karimun Wagoner tangki bensinnya lebih gede, 35 liter, yang membuat dia bisa berjalan lebih jauh. Yang artinya untuk kategori mesin performa dan efisiensi, kita berikan poin ke Suzuki Karimun Wagoner. Beda tipis banget karena secara mesin sama aja. Oke, lanjut bahas soal fitur ya. Nah, ngomongin soal fitur, memang kita mulai dulu dari si yang muda alias Espresso. Dan di sini kerasa banget nih kalau fiturnya itu memang terasa sedikit lebih superior ya. Pertama-tama kita mulai dari yang paling jelas dulu. Dia head unit sudah touchscreen, jadi udah lebih modern gitu ya. Center gauges-nya juga terasa sangat futuristik. Kemudian ke bagian bawah sini untuk AC-nya, dia bahkan lebih lengkap dibandingkan beberapa mobil yang kelas di atasnya. Karena dia selain ada fan speed di tengah, dia pun udah ada arah sembur yang lengkap ke kepala kaki aja kaki, dan front defogger ada loh ya, lengkap. Bahkan dia nggak hanya ada chiller, tapi sampai ada heater. Iya, dan ini still works. Jadi kalau kalian puter, dia masih anget. Keren loh ini ya. Jadi ngalahin beberapa mobil yang di atasnya. Kemasuk, kalau kita bicara soal fitur safety juga, kayak yang gue bilang, di belakang udah ada parking sensor, di mana Karimun belum ada. Dan untuk soal airbags, ini udah dual. Jadi nggak hanya ada di pengemudi, tapi di bagian passenger juga ada. Fitur penunjang juga contohnya kayak yang gue bilang tadi, kayak contohnya mirror control gini-gini, walaupun masih manual tapi at least ada, jadi dia nggak perlu di touch dari luar dan bikin kotor tangan kalian gitu ya. Ya, update-nya sih oke lah, tapi kita pengen lihat seberapa jauh sih dengan si Karimun. Yuk ke Karimun. Yes, masuk ke Karimun Wagoner memang langsung berasa basic banget ya. Jadi contohnya kayak untuk head unit, dia tentunya belum touchscreen, dia masih head unit double din seperti ini. Bahkan di tipe-tipe bawah di Karimun itu dia masih single din ya, jadi masih berasa agak lumayan jadul. Ke bawah AC-nya juga polos banget, cuma ada fan speed dan ada chiller. Dia nggak ada ngatur arah sembur, boro-boro ke kaki gitu ya, nggak bisa diatur sama sekali. Dan dia tentunya tidak ada heater. Kemudian soal airbag, dia cuman single aja untuk bagian driver gitu ya, dan sisanya pun ya udah polos seperti ini aja, tidak ada fitur penunjang apa-apa. Sampai untuk bagian kacanya aja dia masih harus disentuh dari luar kalau kalian pengen ngatur kacanya. Jadi ya, untuk urusan fitur memang yang muda lebih trendy, dan kita harus kasih poin ke Suzuki Espresso. Oke, lanjut bahas mengenai space dan practicality. Iya, sebenarnya kalau ngomongin kelegaan kabin, itu udah kelihatan ya dari bentuk bodinya aja siapa yang bakal lebih lega. Iya, pastinya Suzuki Karimun Wagoner dengan desainnya yang tall box dan wheelbase yang lebih panjang memberikan rasa yang lebih spacious, baik itu di baris pertama maupun di baris kedua. Kerasa di bagian legroomnya gitu ya. Jadi perbedaan wheelbase yang walaupun beda yang nggak jauh-jauh amat, tapi membuat kabinnya terasa makin lega. Terutama di bagian headroomnya, karena kayak yang gue bilang tadi, untuk Espresso kan dia headroomnya lebih dipapas gitu ya. Memang secara desain lebih enak dilihat karena nggak kesannya tuh kayak tinggi banget atapnya gitu. Tapi kalau di sini headroomnya tuh udah serasa MPV karena memang tinggi banget. Alex aja duduk di dalam itu masih nggak mentok ya Alex ya, karena memang tinggi banget. Nah, lanjut ke bagian bagasi. Bagasinya juga kelihatan nih, pertama-tama dari bagian mulutnya, siapa yang lebih mudah untuk dipakai. Espresso mulutnya dia lebih kecil. Wagoner dia mulutnya lebih besar, jadi terasa lebih mudah pada saat kalian pengen loading dan unloading. Walaupun secara fitur Espresso dapat tonneau cover ya, jadi oke lah, cukup modern. Barang kalian nggak kelihatan dari luar kalau ini masih kelihatan banget. Tapi kalau bicara soal kubikasi, memang ukuran itu nggak bohong gitu ya. Termasuk untuk ukuran load lip, ini pun jauh banget. Load lipnya Karimun itu cuman segini lah ya, sejari gitu ya, di sini gitu. Kalau kalian pengen masukin keluarin barang tuh gampang. Load lipnya si Espresso jauh banget karena dia bagasinya tuh agak ke dalam. Kenapa? Karena penempatan plat nomor dari Espresso itu kan ditaruh di bagian bumper sini. Alhasil dia harus ditinggiin gitu ya. Kalau Karimun kan
dia ditaruh di bagian bagasi. Jadi di sini dia bisa bikin openingnya jauh lebih rendah. Sisanya sama, ada false floor yang bisa kalian buka, yang dalamnya tuh ada toolkit, kemudian ada ban serep. Tapi di Karimun untuk toolkitnya dia tersimpan rapih, ada kayak styrofoamnya gitu tuh, dongkrak gitu-gitu ya. Nah, kalau di Espresso kita buka di bagian bawah sini, dia cuman ada space untuk ban serep aja, jadi nggak ada kayak toolkit yang disimpan di bagian belakang sini. Dan ini pun kainnya terasa lebih flimsy dibandingkan kain yang ada di Karimun. Untuk pelipatan sama, jok baris kedua bisa dilipat dan dia full bench, jadi nggak bisa partial kayak 60-40 atau gimana. Tapi secara overall, secara praktikalitas dan kelebihan kabin, memang harus diakui bentuk kotak dari si Karimun Wagoneer tentunya sangat-sangat mengungguli Espresso yang bentuknya lebih membulat dan lebih aerodinamis. Jadi untuk soal space dan practicality, kita kasih poin untuk si Karimun Wagoneer. Nah, Autojunkies, penilaian terakhir jatuh kepada rasa berkendara dan kita mulai bahas dari hal yang serupa dulu, yaitu performanya. Berhubung mesin kedua mobil ini sama aja, makanya dari segi tenaga, akselerasi hingga efisiensi itu 11-12. Keduanya terasa gesit, terasa enak dipakai dalam kota, dan terasa sangat irit, jadi pas banget buat mobil harian. Tapi kita rasakan ada 3 keunggulan di Suzuki Espresso. Pertama-tama, soal settingan koplingnya. Bagi yang pernah nyoba Karimun, tahu kalau koplingnya itu agak awkward dan ngambang. Di Espresso, udah terasa lebih natural. Yang kedua, soal body roll. Karena Karimun memang lebih tinggi, body rollnya lebih terasa dibandingkan Suzuki Espresso. Dan yang ketiga, soal ride quality, di mana Espresso pada saat jalan rusak itu terasa lebih refined dan lebih teredam dengan baik dibandingkan Karimun yang terasa sedikit kasar. Jadi secara overall, untuk driving impression, kita berikan poin lebih kepada Suzuki Espresso. Dan untuk final poinnya, Suzuki Espresso memenangkan fun battle kali ini dengan 5 poin versus Karimun di 4 poin. Siapa sangka, ternyata Espresso superior. Yaps, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun battle kita mengenai si Suzuki All New Espresso versus Suzuki Karimun Wagoneer GS. Iya, dan memang walaupun kita sempat bikin hashtag mending Karimun dan secara batin kita masih lebih serak sama Karimun gitu ya, tapi secara data dan fakta ternyata si Suzuki Espresso ini memang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan Suzuki Karimun Wagoneer yang dia gantikan. Mulai dari desain interior yang lebih modern, desain eksterior, jujur gue sih lebih suka Karimun ya, tapi well, appeal mobil ini tuh lebih cocok untuk orang zaman sekarang yang suka dengan style ala SUV dan crossover gitu ya. Jadi ini bisa dianggap sebagai baby Jimny kayak gitu. Termasuk dari segi mesin, dia sama iritnya. Dari segi interior juga fitur, memang secara fitur Espresso ini lebih unggul dibanding Karimun yang memang agak basic banget gitu ya. Jadi seperti itu. Dan juga soal value for money, mobil ini pun masih sangat luar biasa karena harganya masih ada di kisaran 155 juta untuk varian yang manual dan 165 juta untuk varian yang otomatis. Mengingat mobil ini tidak ikut skema LCGC dan dia pun impor utuh alias CBU, harganya sebenarnya masih oke banget gitu kan. Dan pastinya ngomongin value for money, diskon dan promo Suzuki itu selalu jumawa seperti biasanya. Makanya kita pengen kasih special thank you shout out ke Mas Pandi dari Suzuki SBT MT Haryono yang udah ngizinin kita untuk mulai si Espresso ini untuk kita komparasikan bersama Karimun Wagoneer yang selama ini kita pakai harian. Kalau kalian pengen tanya promo, diskon, pengen test drive, pengen desk drive di rumah pun bisa, silahkan kalian kontak Mas Pandi di Instagram sebelah sini atau CP-nya di bagian bawah sini, atau kalian kontak aja atau lihat di bagian description box di bawah, semua udah cantumin di sana, atau datangin langsung ke Suzuki SBTMT yang ada di gedung Indomobil seperti itu. So thank you banget Mas Pandi, thank you banget Suzuki SBTMT, dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa gak kalian support kami cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Autojunkie, kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas Autojunkie sebelah sini, supaya selalu up to date dengan info otomotif yang pastinya menghibur kalian. Dan tolong komen di bawah apakah kalian suka dengan segmen fun battle seperti ini, karena kita jarang bikin segmen komparasi. Bukan kenapa-napa, bukan kita nggak mau, tapi kita kurang orang karena kita cuma berdua gitu ya, Alex dan gua di sini gitu. Jadi memang agak rempong. Tapi kalau kalian suka, silahkan komen di bawah juga. Dan please komen di bawah kalian yang mana, tim Espresso atau tim Karimun, dan alasannya kenapa. Oke, sekali lagi Espresso versus Karimun. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.